Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 24 Juli 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini ya saya akan membahas sedikit tentang ayam-ayaman sama yang terkait konsumen primer ya. Konsumen primer, jadi apa saja silahkan langsung diikutin. Baik, untuk pertama ada Main. Main ditutup di harga 615 dan perubahan harga minus 1,6%. Kalau kita lihat dari volume, ini sudah breakout volume 20 untuk kemarin, tetapi lokal kembali keluar. Nah, ini kalau ciri-ciri saham-saham sideways tuh 2 hari masuk, sehari keluar, keluar masuk. Nah, ini masih pasti sideways gitu. Dan ini proses akumulasi sebenarnya. Nah, ini kalau lokal tadi lumayan ya. Ini asingnya parah sih. Asingnya buruk untuk si Main ini. Oke, langsung saja kita ke Bundle Detector dulu. Dia kemarin di big distribusi. Yang jualan ada NI, CCGR, yang beli ada AZ, DR, YB. Ini NI jualan cukup deras, yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal, ini kemarin ada double bottom. Ya, harusnya target di sini cuma ya 50%-nya ini tercapai ya. Ke 665 ini aja. Gak nyampe top ya ke 668 ya, dia habis itu turun, terus habis itu sideways, dan ya sekarang dia ini posisinya MA60 ini nahan dia. Bahkan kemarin udah sempat breakout 2 hari, tiba-tiba turun lagi di bawah MA60. Nah, tetapi ini dia juga main bentuk pennant. Oke, pennant. Selama dia nggak jebol dari pennant bawah ini, harusnya ya dia masih bisa ke atas potensi gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya dari target pennant ini dari sini, terus nanti bisa dia breakout di area-area sini ya, muji ini 668 targetnya sama. Oke, jadi seperti itu ya untuk Main. Selanjutnya ada JPFA. JPFA ditutup di harga 1520 dan perubahan harga minus 1,94%. Kalau kita lihat dari volume, ini ya normal tapi masih kecil di bawah volume 20-nya. Kalau dilihat dari lokal, dia keluar tipis setelah 3 hari akumulasi. Nah, ini 3 hari keluar, 3 hari keluar gitu kan tipikalnya. Nah, kalau asingnya ini makin deres ya di perdagangan terakhir keluarnya. Dan kalau dari Bundle Detector, dia di small distribusi. Yang jualan ada BK, CSFS, yang beli ada CC, IT, LG. Ini CC beli sendirian, akumulasi. Oke, jadi saat harga turun ini malah CC akumulasi, dipakai CC. Nah, mudah-mudahan ini pertanda bagus ya. Dan ya kemarin sama ya, untuk JPFA double bottom, potensi ke 1667, resisten selanjutnya cuma ketahan di resisten sini. Di 1555 lah, 555 ya. 1555. Nah, ini ada gap juga udah ketutup nih. Udah ketutup di sini ya, udah ketutup saat kemarin. Nah, ini ada pennant yang atas, dia kemarin breakout. Nah, sekarang ketahan di pennant ini. Ketahanan di pennant saat dia kejedot di resisten 1555. Nah, ini pennantnya semoga nahan, bisa nanti retest ya, ibaratnya ya ini breakout pennant, retest, nanti mudah-mudahan nguji ini lagi gitu. Ini kemarin diuji 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 kali lah, 5 kali nguji pennant dan resisten nggak kuat. Nah, untuk JPFA sendiri, selama dia berada di atas ini uptrend line yang kecil ini, yang minor, nah ini bisa cakep. Oke, bisa bagus. Targetnya kemana? Targetnya kalau ini bisa breakout nih, Ibu, ke sini 1760-an. Oke, areanya sini. Salah. 1700-an. Nah, ini. Oke, area-areanya sini. Nih pas ya, top-topnya dulu sebelumnya, jadi bisa ke sana areanya. Kalau ini breakout. Yang penting sabar, ISG kita masih gonjang-ganjing, tetap pasang resiko ya, resiko masing-masing, pasang trailing stop, pasang cut loss, harus disiplin.
Oke, seperti itu untuk JPFA. Selanjutnya ada Cepin. Cepin ditutup di harga 5.925 dan perubahan harga minus 1,25%. Kalau kita lihat dari volume, ini menipis jauh banget. Lokal masuk tipis tapi udah 4 hari ya, sama kemarin itu diakumulasi cakep. Nah, ini masih keluar masuk, masih on off untuk si asingnya. Nah, Cepin sendiri kemarin di peak akumulasi, yang beli ada OD, DH, CSAK, yang jualan ada BK, CP, YU, YJ. Ini OD beli sendirian ya, yang lainnya cuma ngikut-ngikut. Ya bagus banget nih akumulasinya. Jadi sama ya. Diakumulasi saat dia gagal breakout malah. Ya, ini sahamnya ada yang akumulasi saat gagal breakout. Mudah-mudahan memang ada kepentingan. Oke. Cuma di sini Cepin ada woro-woro bahaya, dimana kalau dia break penannya ini neckline, oke, break neckline ini potensinya bisa drop ya, jadinya double top. Ini kalau di sini, ini kita geser ke bawah nih, targetnya sini kan 5.200 lagi. Jadi harus hati-hati, ini belum tentu kejadian. Jadi kalau nanti ditonton, dicatat ya Bapak Ibu. Jadi kalau besok nanti kita bahas lagi ternyata dia breakout, ya ini dicatat bahwa ini saya memperingati gitu, bukan mengarahkan ya ini bakal turun double top, enggak. Saya cuma wanti-wanti ini loh, jalurnya nanti bisa terbentuk, hati-hati gitu. Nah, yang bagusnya dia udah breakout penan lagi, penan ini yang jangka panjang downtrendnya ini. Nah, ini harusnya jauh ini kalau dia breakout penan ini ya, jauh nih harusnya. Nah, kalau ini oke, kita ambil target pendeknya dulu untuk Cepin. Target pendeknya Cepin ini breakout di, breakoutnya di sini ya. Berarti resisten ini. Oke, ini dulu. Nah, ini targetnya ke sini. Cepin 6.600-an. Oke. Nah, ini lumayan besar. Nah, gimana? Pas nggak? Pas di top-topnya? Iya nggak? Ya. Ya kan? Gitu ya. Pas di top-topnya. Ini saya baru buat tadi, baru belum lihat juga ya. Jadi kadang ada pembahasan yang udah saya buat dulu, kadang yang pas lagi seperti ini. Ya ini targetnya bisa ke 6.600 pas resisten sebelum-sebelumnya. Jadi kalau targetnya pas resisten tuh saya yakin lah hampir 70%, 80% tuh harusnya tercapai kalau pasar kita oke. Ya, begitu juga dengan penurunan. Kalau targetnya pas kayak gini, ini pas banget di supportnya. Kalau memang pasar kita jelek ya kemungkinan besar bisa tercapai ke sana. Gitu. Oke, untuk Cepin seperti itu. Selanjutnya ada WMUU. WMUU ditutup di harga 138 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume masih tipis. Lokal udah 3 hari masuk setelah distribusi cukup besar, yang sudah tipis-tipis. Asing keluar tipis setelah akumulasi 3 hari. Oke, kalau kita lihat WMUU ini di normal akumulasi, yang beli ada ZP, YB, KK, yang jual ada OD, CC, YP. Ini ZP beli ganteng banget di bawah ini ya, beli di area bawah, dia belinya banyak banget. Oke, untuk WMU sama seperti sebelumnya, WMU juga double bottom dengan target kenaikan ke sini, cuma ya baru sampai di sini ya 151, bahkan resisten di 152 ini belum kesentuh. Dan ya dia sekarang bentuk penan juga nih di sini. Nah, selama WMU ini nggak buat low lebih rendah lagi di batas garis ungu ini, nah dia akan perlahan untuk naik, cakep ini. Nah, ini kalau dia break penannya, ini berpotensi ke area berapa? Saya sini ya. Area sini 149. Oke. Nah, ada potensi ke sini untuk WMU yang masih beli di bawah. Kalau dia breakout, nah ini kesempatan sebenarnya sih, buy on weakness ya di area-area support. Kesempatan nih untuk WMU gitu. Cut lossnya di mana? Cut loss tutup di bawah ya, ini di bawah 130, 131. Ini kalau mau
kalau mau ekstrim. Ya, kalau mau ekstrim di sini cut loss-nya. Tapi kalau mau dekat ya cut loss di bawah 135, ya kan? Risk reward berapa persen ya, coba dihitung aja ya. Kita hitung risk rewardnya mana ya, target price saya deh. Ntar Pak, saya agak lupa ininya. Ya ini kalau kita beli risk reward di sini 7%. Jualannya kalau kita cut loss ini ada di ini 2% sama 5%. Oke, 5 sampai 6%. Nah, silakan hampir 1:1 risk reward, cuma kalau dia nyampe ke sini potensi lanjut lagi sih naiknya harusnya. Gitu. Oke, ini minimal aja dulu. WMU. Selanjutnya ada WMPP. WMPP ditutup di harga 129 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis, tapi ya dia memang nah gini. Nah, ini dia udah sempat lebih tinggi sebelumnya, cuma sayang ya terakhir menipis. Nah, ini lokal keluar masuk on off. Nah, ini masih didistribusi sebenarnya si WMPP. Oke, kalau dari Bandar Detektor dia normal distribusi, yang jualan OD, IFZP, yang beli ada GR, YJ, AK. OD cukup besar ya sama GR nih hampir seimbang, sisanya ya emang kecil-kecil. Oke, kalau dari technical WMPP ini berhasil breakout sebenarnya. Berhasil breakout dari 127. Namun sayang ya dia breakoutnya nggak spike. Breakoutnya kemarin nggak spike dan dia breakout tuh dengan distribusi seperti ini. Nah, sejujurnya saya kurang suka ya saham breakout dengan distribusi karena rawan sih, masih rawan. Cuma ya dia kemarin udah sempat break, MA60 nahan, dia berhasil naik. Nah, ini di 127 ini dia lagi konsol. Jadi dia udah terlihat ya konsol berapa hari ini di sini. Nah, ini mudah-mudahan konsolnya ini bisa jadi area beli kita. Nah, area beli ini kalau misalnya sekarang kan 129 ya, cut loss saja di bawah 127 ini udah cut loss saja, close ya, close di bawah 127 cut loss, atau cut loss kalau dia break ini MA60 dan penannya ini. Nah, kalau ini area beli, manfaatin aja untuk pantulan-pantulan tipisnya yang ada. Ya kan, di sini pantul 3%, 4% lumayan dapat. Targetnya jauh 152 untuk WMPP belum berubah karena belum patah ya, belum patah. Seperti itu ya untuk WMPP. Selanjutnya ada AISA. AISA ditutup di harga 148 dan perubahan harga minus 1,33%. Kalau kita lihat dari volume, dia kemarin sempat break dan ini dia volume retest sebenarnya ya kan, volume retest dia. Oke, kita lihat dulu dari lokalnya. Lokal masih jualan terus. Nah, asing juga distribusinya malah kenceng. Kalau kita lihat dari Bandar Detektor, dia di big distribusi. Yang jualan ada PDD RBQ, yang beli ada YP, KK, CC. Nah, ini memang lebih tipis-tipis ya volumenya. Oke, kalau kita lihat si AISA ini dia breakout dengan adanya distribusi yang cukup besar. Nah, kalau dia bisa bertahan sorry. Nah, kalau dia bisa bertahan, ini bagus karena apa ya? Ini ada MA60-nya. MA60 ini harus dijebol. Jadi dia ini habis breakout ketemu MA60 dan dia mentok nih di 60 dan supportnya 146. Nah, ini targetnya ke sini 160-an, 170-an ya, 177-an. Nah, ini targetnya dari sini, dari penan ke sini. Nah, ini dia break, kita pasang targetnya di sini gitu. Nah, kalau area sini ini kalau kita tarikan juga nih area sideways-nya dia gitu. Jadi AISA masih berpotensi ke sana selama dia nggak breakdown lagi. Nah, untuk cut loss-nya kalau mau AISA sementara cut loss di 131 atau close di bawah 136 inilah untuk yang dekat gitu ya. Untuk AISA kalau mau icip-icip habis breakout ini. Seperti itu. Selanjutnya ada nasi. Nasi ditutup di harga
238 dengan perubahan harga minus 2,46%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga masih tipis di bawah volume 20. Lokal udah kembali masuk, cuma dia biasanya sering on off ya, besoknya biasa jualan. Nah, ini masuk lagi untuk asingnya. Nah, secara bandar detektor dia big akumulasi. Yang beli ada LS, BK, MK, yang jual ada MG, YP, GR. Ini LS beli banyak banget. Nah, ini menarik banget. Dia breakout, dia merah tapi diakumulasi besar-besaran. Ini mudah-mudahan ada kepentingan ya. Dan ini MG yang jual ya. Wajar MG yang jual tuh biasanya pasti drop. Nah, ini LS nahan dan ditahan di atas support 238. Nah, jadi ini silahkan kalau mau beli areanya 238 ini. Cut lossnya kalau misalnya emang Bapak Ibu ya mau 3%, silahkan 3%. Tapi dalam waktu dekat mudah-mudahan dia menguji MA60 dan nutup gap ini. Potensinya untuk cuan nih ke sini 12%. Oke, seperti itu ya untuk nasi, masih berpotensi bagus. Ini kalau kita bikin tracknya ya, selama dia nggak break dari garis ungu ini cakep si nasi gitu ya. Selanjutnya ada ANJT. ANJT ditutup di harga 830 dan perubahan harga 0,61%. Kalau kita lihat dari volume ini menipis. Nah, ini bandar lokal keluar terus deras banget ya, ngeri. Asing pun juga keluar setelah akumulasi ya, jadi tapi dia masih akumulasi keluar ya, taking profit lah gitu. Kalau dilihat dari foreign under, nah ini asingnya masih banyak kok, asingnya masih rame untuk ANJT, jadi sabar-sabar aja. Untuk bandar detektor dia di big distribusi, yang jualan ada PD, TP, HD, yang beli ada ESA, XL, MK. Nah, ini memang PD, TP ini jualannya kencang-kencang ya, yang nampung kecil-kecil. Oke, dari ANJT ini sebenarnya potensi double bottom ya, sangat berpotensi double bottom, cuma dia udah 2-3 candle nahan, nggak break dan dia ketahan di sini lah ya, 815 ini. Nah, ini kalau dia nggak kuat ya akan balik lagi ke 780 dulu. Cuma kalau dia kuat jebol, nah ini nguji sini, nguji ke sini 930-an, 900 sampai 930-an dia akan nguji situ ANJT. Untuk average down gimana? Kalau menurut saya posisinya tuh dua kesempatannya. Average down posisi di breakout di 845 sampai 850, atau memang tunggu dia retest lagi ke bawah. Ini kan gagal, dia akan turun. Nah, itu mungkin akan membuat triple bottom yang nantinya baru break. Jadi ada potensi juga seperti itu ya. Seperti ini, coba saya gambarkan dulu. Gini di sampingnya aja. Potensi nanti gini. Ini. Nah, ini dia nanti gini. Nah, ini triple bottom, nanti potensinya baru dia lanjut break. Nah, gini bisa. Oke, jadi seperti itu ya untuk si siapa ANJT. Tetap pasang trailing stop kalau nanti dia jebol tiba-tiba ya. Kalau ada volume spike dia jebol terus ngeji di atas ya, pasang aja trailing stop. Cuma kalau sementara sekarang kalau saya belum ideal untuk masuk seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi demikian video pada kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon komen, like, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.